Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah dokumen yang sangat fundamental ya. Di hadapan kita ada Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Dan fokus kita akan tertuju pada satu bab ke-14, khususnya pasal 17 tentang wilayah pemerintahan. Kelihatannya mungkin sederhana, tapi sebenarnya ini adalah jantung dari seluruh arsitektur pemerintahannya. Benar sekali. Kalau Anda ingin memahami bagaimana sebuah negara dirancang dari nol, pasal-pasal seperti inilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Ini bukan sekedar daftar aturan ya, tapi ini sebuah pernyataan filosofis tentang bagaimana kekuasaan itu akan didistribusikan dan dari mana legitimasinya berasal. Tepat. Dan tujuan kita bersama hari ini bukan hanya sekedar katakanlah membaca ayat per ayat. Kita akan mencoba membongkar sebuah teka-teki. Sebuah teka-teki fundamental yang coba dijawab oleh pasal ini, yaitu bagaimana caranya membangun struktur negara modern di atas sebuah fondasi tatanan masyarakat adat yang usianya sudah berabad-abad. Sebuah upaya yang sangat ambisius. Betul. Dan pasal 17 ini adalah peta jalannya. Mari kita mulai dari titik yang paling awal ya, soal lokasi. Lokasi. Atau mungkin lebih tepatnya lokasi-lokasi. Karena disinilah kejutan pertamanya muncul. Ayat 1 dan 2 itu langsung menyajikan sebuah dualitas yang sangat strategis. Oke. Ayat 1 menyatakan pemerintah sementara berkedudukan di West Papua. Ini penegasan yang jelas. Sebuah jangkar ya, bisa dibilang begitu. Pernyataan bahwa pusat gravitasi dan legitimasinya itu ada di tanah itu sendiri. Tapi kemudian ayat kedua langsung menambahkan dimensi lain. Kantor pusat pemerintah sementara bertempat di Port Vila, negara Republik Vanuatu. Nah, ini yang menarik. Mengapa ada pemisahan antara kedudukan di dalam negeri dengan kantor pusat di luar negeri? Bukankah ini bisa menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyatnya? Itu pertanyaan yang sangat valid. Dan sepertinya konstitusi ini sudah mengantisipasinya. Ini bukan soal jarak, tapi soal pembagian fungsi di panggung yang berbeda. Kedudukan di West Papua itu soal legitimasi domestik, soal akal. Sementara kantor pusat di Port Vila adalah tentang jangkauan internasional. Ah, begitu. Ini sebuah pengakuan belak-belakan bahwa perjuangan politik dan pembangunan negara di era modern itu tidak bisa hanya dilakukan dari dalam, kan? Perlu ada sebuah katakanlah hub diplomatik. Jadi satu kaki berpijak kuat di tanah sendiri untuk urusan internal, dan satu kaki lagi melangkah ke panggung dunia untuk diplomasi. Port Vila dipilih karena? Karena Vanuatu ya, salah satu pendukung kuat di forum-forum internasional. Betul, seperti Melanesian Spearhead Group. Jadi ini adalah pilihan yang sangat pragmatis. Sangat pragmatis. Dan desain ini diperdalam lagi di ayat 3. Ayat ini memberikan titik koordinat yang lebih spesifik untuk operasi domestik. Kantor pemerintah sementara di West Papua berkedudukan di Wamena. Nah, ini Wamena, di jantung pegunungan tengah. Ini seperti sebuah pernyataan simbolis ya, bukan lagi memandang dari pesisir ke pedalaman, tapi justru menempatkan pedalaman sebagai pusatnya. Rasanya ini seperti upaya untuk merangkul identitas asli dari wilayah tersebut. Tepat sekali. Jadi, dalam 3 ayat pertama saja, Anda sudah disajikan sebuah arsitektur 3 titik yang sangat canggih. Pertama, legitimasi spiritual dan operasional di West Papua secara keseluruhan. Kedua, pusat administrasi domestik yang berakar budaya di Wamena. Dan ketiga, pusat diplomasi global di Port Vila. Masing-masing punya fungsi yang berbeda tapi saling menopang. Betul. Ini bukan sekedar alamat, ini adalah strategi geopolitik yang tertuang dalam konstitusi. Oke, jadi fondasi lokasinya sudah sangat jelas dan strategis. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang lebih mendasar. Setelah tahu di mana pemerintah ini berada, lalu bagaimana mereka memandang wilayah yang akan mereka kelola? Bagaimana mereka membaginya? Apakah seperti katakanlah provinsi dan kabupaten biasa? Ayat 4 memang menyebut adanya pemerintah sementara wilayah dan pemerintah sementara daerah. Secara struktur, penamaan itu terdengar familiar. Ada hierarki, wilayah yang lebih besar, dan daerah yang lebih kecil. Itu logis untuk efisiensi administrasi. Namun, bukan di situ letak terobosannya. Terobosannya ada di ayat berikutnya, ayat 5, yang mungkin merupakan kalimat paling kuat di seluruh pasal ini. Ayat 5 yang bunyinya, wilayah kerja dibagi berdasarkan wilayah adat. Sesingkat itu, tapi dampaknya luar biasa. Ini bagian yang paling membuat saya penasaran. Di satu sisi, kedengarannya sangat ideal, menghargai sejarah.
Tapi di sisi lain, ini terdengar, wah sangat rumit bagaimana cara menerjemahkan peta wilayah adat yang cair dan terkadang tumpang tindih menjadi batas administrasi yang pasti. Nah, disitulah letak tantangan sekaligus kejeniusan dari prinsip ini. Ini adalah sebuah penolakan total terhadap model negara bangsa ala Westphalia yang datang dengan penggaris dan spidol lalu menggambar batas-batas baru di atas peta. Seringkali kan itu membelah komunitas dan menciptakan konflik. Betul. Konstitusi ini mengatakan sebaliknya. Kita tidak akan membuat peta baru. Kita akan menggunakan peta yang sudah ada. Peta yang hidup dalam ingatan, bahasa, dan tatanan sosial masyarakat. Dengan kata lain, struktur negara modern harus tunduk pada realitas sosial budaya yang sudah ada, bukan sebaliknya. Berarti batas kabupaten misalnya tidak akan memisahkan satu suku yang sama menjadi dua wilayah administrasi yang berbeda. Idealnya seperti itu. Implikasinya sangat dalam. Pertama, ini adalah pengakuan kedaulatan masyarakat adat atas ruang hidup mereka. Pemerintah tidak datang sebagai kekuatan eksternal, tapi sebagai fasilitator dari tatanan yang sudah eksis. Kedua, ini berpotensi meredam konflik. Banyak konflik sumber daya alam dan sengketa batas terjadi karena negara memaksakan batas artifisial kan? Iya. Dengan mengikuti batas adat, konflik semacam itu bisa diminimalisir, karena batasnya sudah diakui secara sosial. Saya bisa melihat potensinya, tapi ini juga membuka pertanyaan soal implementasi. Wilayah adat itu kan dinamis. Terkadang ada klaim yang tumpang tindih antara dua komunitas. Bagaimana konstitusi ini membayangkan penyelesaian masalah seperti itu? Anda menyentuh inti dari tantangan pelaksanaannya. Konstitusi ini, seperti yang akan kita lihat nanti, memberikan kerangka dasarnya. Ia tidak memberikan semua jawaban teknis. Dokumen ini menetapkan prinsip bahwa dasarnya adalah wilayah adat. Proses pemetaan, verifikasi, penyelesaian sengketa, itu semua kemungkinan besar akan diatur dalam peraturan turunan, seperti undang-undang. Oke, jadi arahnya sudah dikunci di tingkat konstitusi. Betul. Arahnya adalah rekognisi, bukan penyeragaman. Ini pilihan sadar untuk merangkul kerumitan, bukan menyederhanakannya secara paksa. Baik, jadi fondasinya adalah pengakuan tatanan adat. Lalu, siapa yang akan menjalankan pemerintahan di wilayah-wilayah ini? Ayat 6 dan 7 menjelaskannya cukup lugas. Ada kepala eksekutif wilayah dan kepala eksekutif daerah. Ya, ini struktur kepemimpinan eksekutif di tingkat regional. Namun, yang jauh lebih penting dari sekedar nama jabatannya adalah bagaimana mereka dipilih dan diawasi. Disinilah kita bisa melihat apakah rancangan ini berpotensi menjadi otoriter atau justru demokratis dan akuntabel. Dan jawabannya mulai terlihat di ayat 8 dan 9. Menurut saya ini adalah mekanisme inti dari sistem saling kontrol atau checks and balances dalam konstitusi ini. Ayat 8 menyatakan, pembentukan pemerintah sementara wilayah dan pemerintah sementara daerah ditetapkan oleh Kongres. Ini menarik. Bukan presiden atau dewan eksekutif yang membuat provinsi atau kabupaten baru. Tepat. Wewenang untuk membentuk struktur dasar wilayah itu diberikan kepada sebuah badan yang disebut Kongres. Ini menyeratkan bahwa Kongres adalah sebuah lembaga perwakilan yang lebih tinggi, mungkin semacam Majelis Rakyat atau Parlemen Nasional. Ini jaring pengaman pertama. Pemerintah eksekutif tidak bisa sewenang-wenang memecah atau menggabungkan wilayah untuk kepentingan politik sesaat. Harus melalui persetujuan forum perwakilan yang lebih luas. Benar. Oke, jadi Kongres yang menentukan arenanya. Lalu bagaimana dengan para pemainnya, para kepala eksekutif itu? Disinilah ayat 9 masuk dan memperkenalkan dua lembaga penting lainnya, Executive Council dan Legislative Council. Ayat itu menyebutkan bahwa para kepala eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Executive Council dengan persetujuan Legislative Council. Mari kita bedah kalimat ini, karena setiap katanya penting. Executive Council atau Dewan Eksekutif adalah yang melakukan tindakan, mengangkat dan memberhentikan. Kita bisa membayangkannya sebagai kabinet atau Dewan Pemerintahan Pusat. Mereka yang menjalankan roda pemerintahan. Namun kekuasaan mereka tidak absolut. Ada kata kunci di sana, dengan persetujuan. Mereka butuh lampu hijau dari Legislative Council atau Dewan Legislatif. Ini desain pembagian kekuasaan yang sangat klasik dan teruji ya. Betul sekali. Ini menciptakan sebuah dinamika yang sehat. Dewan Eksekutif yang mungkin dipimpin oleh seorang presiden tidak bisa begitu saja menempatkan orang-orang yang di daerah. Setiap calon yang mereka ajukan harus lolos dari uji kelayakan di Dewan Legislatif.
Ini memaksa eksekutif untuk memilih kandidat yang kompeten dan bisa diterima oleh wakil rakyat. Ini juga memberikan perlindungan bagi para kepala daerah itu sendiri kan? Mereka tidak bisa diberhentikan begitu saja. Tepat. Proses pemberhentiannya juga harus disetujui oleh legislatif. Ini memberikan stabilitas. Jadi seorang kepala eksekutif daerah pada dasarnya bertanggung jawab ke atas kepada Dewan Eksekutif, tapi pengangkatannya juga dilegitimasi secara horizontal oleh Dewan Legislatif. Jadi sistemnya dirancang untuk mencegah tirani dari pusat. Persis. Dan untuk memastikan kepemimpinan regional adalah hasil konsensus antara cabang eksekutif dan legislatif, kalau kita hubungkan lagi dengan prinsip wilayah adat tadi, Anda bisa bayangkan betapa pentingnya mekanisme ini. Pemimpin sebuah wilayah adat yang diangkat haruslah seseorang yang tidak hanya dipercaya pemerintah pusat, tapi juga punya legitimasi di mata perwakilan rakyat. Ini upaya menyelaraskan legitimasi birokratis dengan legitimasi sosial. Rancangannya memang terlihat sangat berlapis ya, mulai dari pembentukan wilayah oleh Kongres sampai pengangkatan pemimpinnya oleh dua dewan. Sekarang kita sampai di dua ayat terakhir pasal ini, ayat 10 dan 11 yang fungsinya terasa seperti menyimpulkan sekaligus membuka pintu ke masa depan. Benar. Dua ayat ini semacam klausul penutup yang memberikan konteks hukum yang lebih luas. Ayat 10 merujuk kembali ke pasal 6, yang intinya memastikan tidak ada standar ganda atau kekosongan hukum di tingkat lokal. Dan kemudian ayat 11 yang menurut saya sangat bijaksana. Bunyinya, hal-hal lain menyangkut wilayah pemerintahan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ini terdengar seperti para penyusun konstitusi ini sadar bahwa mereka tidak bisa mengatur semuanya. Tepat sekali. Ini adalah sebuah pengakuan kerendahan hati sekaligus visi ke depan. Sebuah konstitusi yang baik itu menetapkan tiang-tiang panjang, prinsip-prinsip fundamental. Ia memberikan kerangka, tapi ia tidak boleh menjadi dokumen yang kaku dan mengatur setiap detail teknis, karena detail itu akan selalu berubah. Jadi konstitusi ini seolah berkata, inilah prinsip dasarnya. Pemerintahan kita berpusat di Wamena dan Port Vila, wilayahnya berdasarkan tatanan adat, dan pemimpinnya dipilih melalui mekanisme saling kontrol. Tapi pertanyaan-pertanyaan teknis seperti bagaimana prosedur rinci pemetaan wilayah adat atau kriteria kepala eksekutif, itu semua diserahkan untuk diatur kemudian. Benar. Semua detail operasional itu sengaja didelegasikan kepada generasi mendatang untuk dirumuskan dalam bentuk undang-undang. Ini membuat konstitusi menjadi sebuah dokumen hidup. Ia kokoh dalam prinsipnya, tapi fleksibel dalam implementasinya. Ini ciri sebuah kerangka hukum yang matang. Kalau begitu, mari kita rangkum. Dari satu pasal saja, pasal 17, kita bisa melihat sebuah rancangan pemerintahan yang utuh. Ada strategi geopolitik 3 titik, Wamena, Port Vila, dan West Papua secara umum. Ada fondasi sosiologis yang radikal dengan mendasarkan administrasi pada wilayah adat. Dan ada arsitektur politik dengan mekanisme saling kontrol berlapis yang melibatkan Kongres, Dewan Eksekutif, dan Dewan Legislatif. Semuanya dirancang untuk saling mengunci. Memang benar. Ini bukan sekedar pasal tentang administrasi wilayah. Ini adalah sebuah manifesto tentang bagaimana mendamaikan identitas adat dengan kebutuhan negara modern. Dan bagaimana menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah, serta antara eksekutif dan legislatif. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita ya. Dokumen ini memberikan sebuah peta jalan yang sangat detail dan visioner. Betul. Dan setelah kita bersama-sama memahami peta jalan ini, pertanyaan reflektif yang mungkin bisa kami tinggalkan untuk Anda renungkan adalah ini. Konstitusi menyediakan rancangannya, sebuah kerangka yang ideal di atas kertas. Namun, bagaimana sebuah prinsip luhur yang berlandaskan kearifan adat akan benar-benar diwujudkan saat berhadapan dengan realitas administrasi modern yang kompleks, tekanan ekonomi global, dan dinamika politik yang tak terduga? Peta ini sudah ada. Tetapi perjalanan sesungguhnya, ujian terbesarnya, terletak pada bagaimana peta tersebut dibaca dan diimplementasikan di lapangan. Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.